seperti ini ada minimal ada dua ya yang bisa dilakukan, yaitu tergantung penyakitnya, apakah nanti bisa ditutup ataukah justru si PDA tersebut bisa malah dilebarkan karena bisa disertai dengan penyakit-penyakit lain. Misalkan adanya katup arteri pulmonal yang secara bawaan menutup atau atresia, jadi justru malah dipasang stent di dalam PDA-nya. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Ibu Devi atas pemaparannya, luar biasa. Kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya. Silahkan ditampilkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama berasal dari Lalu Medi Nur Sakban. Nah, pertanyaannya seperti ini. Menurut narasumber, apakah peranan radiografer dalam intervensi dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan kewenangan radiografer di ekokardiografi? Oh, jadi mungkin maksudnya apakah seorang radiografer bisa meningkatkan kemampuannya dalam bidang ekokardiografi, terutama mungkin yang sudah punya basic ultrasound ya. Silakan Bu Devi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Lalu. Untuk ini sebenarnya sudah ada pembagian kewenangan ya. Memang saat ini seolah-olah ekokardiografi itu menjadi kewenangan dari TKV. Namun TKV ini sendiri kan belum banyak. Dan untuk kewenangan USG jantung ini sebenarnya ada di dalam kewenangan kita radiografer. Cuman saya lupa detailnya seperti apa, tapi ada gitu. Jadi ketika di daerah pun itu sebenarnya karena TKV ini sendiri juga mengakui bahwa profesinya itu jumlahnya belum banyak. Jadi ketika di daerah pun selama radiografer tersebut sudah pernah mengikuti pendidikan, terus memang mampu untuk melakukan ekokardiografi, kalau menurut saya nggak apa-apa, kan tinggal kredensial dari rumah sakit tersebut akan memberikan atau tidak gitu. Kalau di kami di rumah sakit jantung karena memang TKV-nya sudah banyak, jadi akhirnya dibagi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Gitu sih. Terima kasih. Begitu kira-kira jawaban dari narasumber, Mas Lalu. Pertanyaan berikutnya. Oh, ini pertanyaan lanjutan dari beliau ya. Adakah kasus di pediatri cath lab akibat setting pressure berlebih? Maksudnya apa nih? Maksudnya apakah karena tekanan berlebih menjadi kasus tambahan apa gimana nih? Mungkin seperti itu ya? Kalau sejauh ini sih di kami belum pernah ada kejadian ya, karena standarnya kan di kami sehari itu 5 pasien pediatrik. Sejauh ini sih dari yang kita setting belum pernah ada case emergency akibat pengaturan pressure. Mungkin ini pressure injector ya, karena kalau pressure yang lain kan adalah penggambaran dari pressure pasien itu sendiri gitu. Tapi sejauh ini sih kita belum pernah mengalami sih. Silakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berasal dari Iko Mangsuar Tama. Beliau mempertanyakan apakah waktu pemasangan device pada kasus PDA anak atau bayi saat ini selalu memakai TEE yang katanya meminimalkan pemakaian proskopi. Silakan, Mbak. Sejauh ini di Harkit sedang mengembangkan yang tadi sempat saya bilang zero fluoroskopi. Jadi delivery sheet atau kateternya itu akan masuk ke jantung. Ketika sudah masuk dalam area TEE itu, maka untuk pergerakan atau mengarahkan dari device yang ada di dalam jantung itu melalui TEE itu. Nah, kecuali ternyata karena anatomi PJB itu kan tidak sama untuk setiap pasien, karena anatomi dari PJB-nya itu sendiri sulit untuk mengarahkan device atau delivery sistemnya ke dalam PDA-nya, maka akan dirubah ke posisi yang dirubah ke posisi, digunakan prosedur yang sebelumnya dalam artian under fluoroskopi gitu. Tapi awalnya ketika mengawali tindakannya
adalah dengan menggunakan zero fluoroskopi. Jadi walaupun di awal sudah disampaikan zero fluoroskopi, radiografernya tetap harus standby. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan cukup jelas dari jawaban dari narasumber. Pertanyaan terakhir Pak ini ya, dari Yanuar Seso. Pertanyaannya adalah, injeksi kontras apakah harus menggunakan injektor atau bisa manual? Apakah ada perbedaan hasil gambar? Silakan Mbak. Jadi inti tujuannya adalah kita ingin melihat morfologi dari duktus itu seperti apa. Jadi ketika besar ukurannya, tekanannya tidak cukup untuk bisa menghasilkan gambaran yang bisa menunjukkan dari duktusnya itu sendiri, ya mau nggak mau harus menggunakan injektor. Tapi biasanya kalau PDA, karena biasanya di sini adalah besar, biasanya selama ini kita seringnya pakai injektor. Cuman ketika PDA stent tadi kan kecil tuh, dia bisa menggunakan tangan tanpa harus dengan injektor. Intinya adalah kita bisa menunjukkan morfologi dari si ductus arteriosus itu sendiri atau menunjukkan morfologi dari PDA-nya supaya kita bisa menentukan bagaimana tipenya, bagaimana ukurannya, menggunakan device yang mana. Intinya kan kita akan mengambil keputusan itu gitu. Jadi bukan harus ini dan itu gitu. Mungkin itu, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Saya kira cukup sekian ya, sudah cukup banyak yang bertanya. Kita lanjutkan aja ke sesi berikutnya adalah sesi kuis. Untuk narasumber silakan untuk memberikan pertanyaan untuk peserta. Nanti yang berhasil menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapatkan reward dari panitia. Silakan. Ya baik, siap-siap ya seluruh peserta untuk menjawab kuisnya. Siapa cepat dia dapat. Jadi pertanyaannya adalah, tadi saya sampaikan bahwa pemasangan device ini di Harkit sedang dikembangkan menggunakan zero fluoros atau minimalisir untuk minimalisir paparan radiasi. Menggunakan alat apakah untuk guiding delivery sheet-nya atau delivery system tadi di dalam jantungnya sampai ke ductus arteriosus? Silakan dijawab dengan cepat dan tepat. Oh, sudah cukup banyak langsung ya, bersamaan sepertinya nih. Silakan nanti panitia yang menentukan ya, siapa yang menentukan yang tepatnya. Mbak Devi silakan dicek. Jawabannya apa Mbak? Taruh, jangan dijawab. Sudah ada beberapa yang masuk. Yang pertanyaan yang dulu apa yang ke bawah? Mau lebih lama ya ke bawah? Coba. Oh iya betul ya. Silakan Mbak. Saya lihat di sini yang duluan mengisi, yang pertama mengisi ada, cuman jawabannya sama. Jadi saya ambil yang di bawahnya. Ini NPP 0020279 atas nama Fadlila. Selamat buat Mbak Fadlila. Oh, ya. Jawabannya yang benar apa Mbak? Jawabannya adalah TEE. Oke. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memaparkan materinya dengan begitu jelas. Terakhir, kita akan serahkan sertifikat secara virtual kepada Mas Ervan atau Mas Dewa. Silakan untuk menampilkan sertifikatnya untuk diserahkan ke narasumber. Oke, Mbak, silakan.
Terima kasih, saya terima sertifikatnya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar ini dengan hikmat. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih. Itulah akhir dari sesi presentasi yang terakhir kita kali ini. Kita tiba di ujung acara, maka saya serahkan waktu dan kesempatan kepada pembawa acara. Silakan Mbak Irma. Terima kasih Pak Kusman. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi pemaparan materi inti dari materi pertama hingga materi keempat. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah bersedia sharing ilmunya di sini, dan juga para moderator yang telah memandu sesi diskusi tadi. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Feni, Bapak Suharjo, Mas Zul Idmil, Ibu Leila, Mbak Yani, Mbak Desi, Pak Kusman, dan Pak Bagio. Terima kasih sekali lagi semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber dan moderator kita yang luar biasa. Dan acara berikutnya adalah post-test. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa Bapak Ibu sekalian peserta webinar hanya akan mendapatkan sertifikat ber-SKP PARE hanya jika Bapak Ibu mengisi polling kehadiran tadi, pre-test dan post-test. Dan diingat ya, post-test nilainya minimal 70. Dan post-test akan dibuka hingga pukul 16 nanti. Jadi post-test akan di-share di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Sambil menjalankan post-test atau sambil menunggu panitia sharing link post-testnya, jadi mungkin kita share kembali ya pengumuman pemenang-pemenang door prize-nya. Mas Ervan mungkin atau tim yang bertugas bisa dibantu untuk sharing nama-nama yang dapat door prize. Baik, yang kategori pertama yaitu yang pertama kali bergabung di Zoom meeting kita dengan format nama yang sesuai. Ya, ada Mbak Ria Ibrahim, selamat kepada para pemenang. Nanti bisa menghubungi panitia ya, bisa menghubungi Mbak Yani. Kemudian pretest tertinggi dan waktunya tercepat. Oke, ada Mbak Ivanka, selamat sekali lagi. Silakan menghubungi panitia. Kemudian pertanyaan terbaik dari Dr. Feni. Ya, ada Bapak Sujud Mulyadita, silakan menghubungi panitia. Kemudian pertanyaan terbaik pilihan Bapak Suharjo. Ada Ismail Hasan Zaini. Kemudian selanjutnya pertanyaan terbaik dari Mas Zul Ilmin. Ada Mas Adrian Trinugroho. Kemudian pertanyaan terbaik pilihan Mbak Laila. Jadi ada Bapak Lalu. Silahkan untuk menghubungi panitia bagi para pemenang yang beruntung. Kemudian untuk kuisnya, sekali lagi kami umumkan untuk kuis pertama yaitu adalah Muhammad Solehan. Selamat. Untuk kuis kedua ada Bapak Setiawan Nugraha. Kuis ketiga yaitu ada Ibu Isnaini Nurlaili. Dan kuis terakhir tadi ada Mbak Fadilola Adlila. Selamat kepada para pemenang, dan sekali lagi para pemenang dapat menghubungi panitia. Atau Mbak Yani juga bisa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, akhirnya tibalah kita di penghujung acara tanpa terasa ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada para narasumber, pada moderator, panitia yang bertugas, dan tentunya para peserta yang telah menyimak dan mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat diimplementasikan dalam pelayanan kita sehari-hari. Saya mohon pamit. Untuk itu sebelum kami menutup acara ini, kami ingin mengundang Ketua Pengembangan Profesi dan Kaderisasi PARI, Bapak Sigit Wijokongko, untuk menutup acara webinar kita siang hari ini. Kepada Pak Sigit, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Irma atas waktunya. Beli bawang di hari Sabtu sebelumnya Jumat. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kita berjumpa dan tetap dengan semangat. Mantap. Ya, alhamdulillah
webinar intervensi sudah kita selesaikan dan alhamdulillah para peserta juga sedang menjawab post-test dan ada yang sudah selesai menjawab post-test, tinggal menunggu pengumuman dan terbitnya sertifikat yang ber-SKP. Terima kasih untuk para peserta webinar yang sampai siang ini terus dan masih semangat, tetap semangat dan menjalani ya, karena kita tidak bisa menyeberangi lautan bila kita hanya mengagumi dan memandangi indahnya laut. Kita tidak akan sampai ke puncak gunung bila kita tidak segera melangkah untuk mendakinya. Jadi tetap semangat dan jalani. Cobalah untuk tidak menjadi seseorang yang sukses, tapi jadilah seseorang yang bernilai. Jadi kami hanya berpesan, teman-teman yang setelah mendapatkan ilmu dari webinar ini, tetap meningkatkan ilmu, pengetahuan, kompetensi, dan semoga apa yang kita dapatkan berkah. Sekali lagi, ilmu bukan untuk dihafal, tetapi untuk dimanfaatkan dan diamalkan. Dan pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk seluruh panitia dan semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya webinar ini. Semoga berkah, bermanfaat, dan dengan ini webinar saya tutup. Sampai bertemu kembali dalam webinar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit-sedikit beli rambutan. Mas Sigit memang panutan. Luar biasa sekali ya. Silakan Pak Aryadi dilanjut. Cuma ketawa dulu dengan pantunnya. Ambales Raiso. Oke, kita siapkan nanti beli putu untuk Siap, kegiatan selanjutnya neuro. Baik Pak, di open aja Pak ya untuk narasumbernya. Ya, Rekan-rekan banyak punya potensi. Yang punya kompetensi yang bersedia membagi ilmunya, monggo. Bagi yang ingin menjadi narasumber, nanti kontak siapa Pak Aryadi? Beli putu nggak apa-apa, yang familiar. Mungkin kita sediakan form nanti Pak, untuk Oke, sekaligus grup juga ya. dari programnya bidang publikasi ilmiah Ibu Fatimah, yaitu Pari Research Grant. Mungkin juga kita bisa sambil ngirim proposal ataupun artikel ilmiah untuk disubmit sebagai narasumber intervensi neurologi, juga bisa nanti nyicil jadi Pari Research Grant gitu. Oke. Mantap, beli putu. Wah, saya banyak belajar dari Mas Ardi. Pari Research Grant itu nanti lihat di e-journal.pari.org.id, di situ ada ketentuannya. Bulan April sama Mei adalah pengiriman proposal. Kemudian bulan Juni mulai penilaian dan pengumuman, penelitian 4 bulan. Nanti di bulan November pengumumannya, bulan Desember hasilnya. Lumayan, ada 30 juta untuk 4 peneliti, 4 tim, 4 orang. Demikian informasi dari bukan begitu ya Om Sigit ya? Saya baca kemarin begitu. Om Sigit yang tahu informasinya. Kemudian selanjutnya nanti di tanggal 24, apa aja Mbak Yani dan Mbak Desi untuk tanggal 24 April ada webinar lagi ya? Tanggal 24 April webinar Siloam. Ya. Siloam Radiologi Indonesia. Tanggal 25 April webinar NTB Lombok. Oh, Pemda iya. NTB. Tanggal 10 ini ada Mbak Yani? Oh ya, tanggal 10 apa ya Mas Ardi? Yang dari Jawa Tengah itu. Oh, Jawa Tengah tanggal 10, Yeah, tanggal yeah. 11 NTB lagi. Iya, padat merayap. Padat berayap. Iya, iya. Padat merayap. Silakan kalau silakan yang berminat untuk mengikuti webinar atau event-event Pari boleh dicek-cek di websitenya Pari atau Ya, di Pari.
akun siapa di masing-masing. Betul, Mbak Yani. Terus kemudian nanti bulan Juni itu sudah fix pelatihan manajemen organisasi. Mbak Yani yang tahu informasinya. Tetap tanggal 3, 4, 5 kalau salah. Ah, ini ketua panitianya mantap, Ya. luar biasa. Luar biasa. Ini tadi sempat telepon sama Bu Dartini untuk plan Oke. ke depannya mau gimana. Beli harus berangkat itu nanti. Siap, Pak. Kalau sudah ada perintah mandat dari Pak Ketua Komunitas, saya berangkat, Pak. Izin Allah, saya berangkat, Pak. Oke. Tanggal 4, 5, 6, Pak ya? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ketemu Beli Komang Suwarnama, ada yang tadi nanya ada juga. Oke. Jadi nanti mulainya di Jumat malam kita sudah mulai. Baik, Full. Pak. Terus kemudian Sabtu full. Kemudian malam minggu itu ada acara keluar kalau seperti nggak salah. Kemudian di hari minggunya free. Entah itu mau diisi apa dengan apa nanti besok. Jadi beli tiketnya minggu malam beli. Saya naik motor rencananya, Pak. Wow, yang benar. Iya, motor saya Samperin masuk. ya, Beli Putu samperin ya. Ntar aku bawa helm sendiri deh. Iya, motornya saya masukin pesawat. Ini Gimana, ada yang Pak? nanya di kolom chat. Nilai post-test tertera di mana ya? Kemudian dijawab di bawahnya di hatimu. Yang benar di mana nih? Kayaknya ada deh. Beli Dewa Wira yang tahu itu di mana di share nilainya jika udah tahu 70 atau belum. Di Dewa udah tadi nggak ada ngomong tuh. Mestinya gantian beliau ngomong. Dikasih salam sama Dr. Feni. Beli Dewa Dewa Wira udah pulang beli. udah masih di sini. Enak berdua gantian. Di sini fotonya aja, Pak. Peserta yang tanya, dapat door prize-nya apa Beli Putu? Oh, door prize-nya ada uang elektronik sekarang. Jadi uangnya difoto, fotonya dikirim ke peserta gitu ya. Yang open kamu. Nanti dikontak Mbak Yani ya, Mbak Yani. Wow. Mbak Yani saya kirim gininya ya. Ya. Door prize di hatinya masing-masing. Hai, Beli Komang, mantap. Mang, PDA standing sama siapa, Mang? Si Indra. Ijen ya, Beli? Ini bubukang panak itu. Panama tua. Oh, ini anak tua jadi kerjanya bubukang anak ini toh. Oh, mau buang panak matua, wah luar biasa. Apa kuwi? Menjaga nak Beli. Mas Suharyadi nggak paham. Jadi katanya Beli Komang lagi nidurin anak. Saya tanya anak siapa? Anak mertua. Saya bilang gitu. Iya katanya. Kan dewasa banget itu. Itu Astagfirullahaladzim, bulan puasa Beli. Puasa lah ya. Puasa Beli, Masya Allah. Beli Komang tadinya mau sanggup jam 8 PDA standing dan gantiin saya itu tadi. Ya, dilempar lagi itu. Lama PDA standing itu. Sebenarnya tadi bagus loh itu kasusnya. Kasus itu PDA standing. Kalau langsung di live. Live. Bagus. Oh, kayak ini live deh. So kita bikin live ya. Itu Beli Komang yang dulu adik kelasmu Beli. Iya, yang Mbak Yani PPS juga di ospek, ada orang tua di ospek, kualat Mbak Yani. Oke. Oke, bagus. Terima kasih sudah mendampingi sampai siang. Beli Komang di Jogja ya? Iya, betul sekali. Bareng Pak Haryadi. Betul. Ya, ada Agung Brihas